Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Darno di Pekalongan. Mas Darno menceritakan tentang pengalaman horor bersama istrinya saat istrinya itu lagi sakit, lagi dirawat di sebuah rumah sakit. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium tentunya, dan tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan ya, ini kemarin lagi banyak kejadian gitu ya. Setelah di Aceh dan Sumatera akibat penggundulan hutan, di beberapa daerah di Jawa Tengah itu juga terjadi banjir bandang ya. Kayak mungkin di Pemalang, di Pekalongan, atau mungkin daerah-daerah yang lain, narator nggak terlalu update. Terus termasuk di Tegal sendiri, kayak di daerah Guci, di situ tuh sampai hancur pemandian air panas yang legend itu gitu ya. Ya, seperti itulah. Mungkin lagi dibukakan semuanya gitu ya. Koreng-korengnya itu disiram dari atas, supaya tahu kalau di atas itu ada koreng. Gitu aja. Semoga semua keadaan membaik untuk kawan-kawan mungkin yang ya terdampak itu, semoga semuanya bisa teratasi. Termasuk ya di Bekasi kemarin juga dengar katanya itu banjir juga di sana, dan beberapa daerah-daerah yang lain. Itu aja. Kita lanjut cerita dari Mas Darno tadi. Nah, Mas Darno di tahun 2010-an, ini istrinya pernah sakit dan dirawat inap di sebuah rumah sakit. Ini tidak tahu rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta gitu ya. Tapi ruangan yang ditempati itu adalah ruangan bersama, kayak semacam barak, apa ya. Itulah terdiri di situ mungkin ada sekitar 4 atau 6 bangsal di sana, ada 6 pasien di situ. Rame-rame lah intinya seperti itu ya. Nah, ini Mas Darno sama istrinya Mbak Siti masuk ke ruangan tersebut. Kondisi rame, ada sekitar 4 pasien di sana. Ya biasa, tegur sapa dan yang lain-lain gitu kan. Hari pertama, malam pertama itu normal, semuanya itu baik-baik aja. Kondisi di situ juga lumayan cukup berisik. Bahkan istrinya Mas Darno sendiri tidak disebutkan sakitnya apa ya. Cuman itu merasa terganggu juga waktu, Mas, berisik banget ya Mas di sini gitu kan. Akhirnya sudah, ya sabar aja kayak gitu kan. 1 hari dilewati. Nah, giliran hari kedua, mungkin doanya terkabul gitu ya. Ini kalau enak sendirian ya Mas ya. Istrinya tuh ngomong begitu. Kalau sendirian sepi enak ya Mas ya. Iya sepi enak gitu. Mas Darnonya pun cuman bilang begitu. Dan kejadian bener. Hari kedua itu semua pasien sisanya itu keluar semua dari tempat tersebut. Maksudnya udah pada sembuh atau bagaimana ya. Alhasil ruangan itu tuh jadi sepi. Dan malam harinya, nah itu siang aja sepi, ini Mas Darno sendiri merasakan kalau misal perawatnya nggak masuk ke situ, ya bener-bener seolah-olah itu kayak nggak ada kehidupan. Nyenyak, sepi ya kata si Mas Darno. Ya itunya istrinya juga, iya ya Mas ya, enak ada temannya. Kamu sih kemarin bilangnya katanya mintanya yang sepi, kata si Mas Darno begitu. Iya Mas, enak ada temannya, cuman ya begitu. Kalau rame, berisik yang ada, ya namanya juga sakit bersama begini gitu ya. Satu ruangan rame-rame ya begitu gitu kan. Enak mana, sepi apa rame? Kalau terlalu rame ndak enak, tapi sekarang terlalu sepi juga ndak enak Mas, aku tuh takut. Kata istrinya itu begini, Mas, siang-siang jam 2 siang Mas, aku kok nyium bau wangi ya Mas ya, seperti itu istrinya. Udah nggak usah macam-macam, masa di rumah sakit bau wangi, yang ada bau karbol katanya begitu kan, bau apa namanya, bau rumah sakit lah, obat-obatan seperti itu ya. Enggak Mas, orang aku nyium bau wangi. Ya sudah, udah biarin. Dan akhirnya memang Mas Darno sendiri itu merasakan ada aura yang berbeda di situ. Ada suasana itu benar-benar berubah menjadi lebih
dingin, lebih anyes gitu kan, dan sepi lagi. Itu tuh campur aduk dan itu membentuk satu aura-aura yang menyeramkan seperti itu. Padahal itu masih siang, sore, semacam itulah. Perawat juga ada di depan di situ, tapi entah kenapa rasanya kok beda banget ya gitu ya. Ya sudah, dibawa tenang, istrinya mana nggak mau ditinggalin lagi gitu ya. Mas Darno kadang pengen ngerokok, keluar dulu ke sana. Istrinya nggak mau ditinggalin, aduh repot. Ya Mas Darno juga makin resah tentunya sampai malam hari. Malam hari setelah visit terakhir, setelah kunjungan dokter terakhir, itu kan udah nggak ada aktivitas. Dan di situ belum ada satu pasien lagi yang masuk. Karena takut ditutuplah sama Mas Darno ininya, kordennya, sekat ini ya, antar pasien itu ditutup, muter rapat. Makin malam lagi, Mas Darno itu udah bete banget waktu itu. Akhirnya apa? Istrinya tidur. Begitu istrinya tidur, Mas Darno ini tidur begini, ya nyelinap 10-15 menit nggak apa-apa kali ya. Akhirnya nekat, Mas Darno pun keluar. Warna udah nggak tahan banget waktu itu. Akhirnya keluar ke sana, sore hari masih mending, terpaksa lah. Itu udah sempat ngerokok sambil beli makan, alibinya tuh begitu. Nah akhirnya ini keluar si Mas Darno, malam mungkin sekitar jam 9 malam, udah sepi, bener-bener sepi. Udah di luar, yang ngerokok beli keperluan dia waktu itu dan masuk lagi lah ke sana. Saat masuk lagi ada perasaan was-was. Kali ini takutnya itu bukan ketemu sama setan. Takutnya istrinya itu udah melek terus ngambek gitu kan. Mas aku kok ditinggalin gitu kan, nggak minta izin, nggak minta apa, apalagi itu malam hari. Nah Mas Darno ada perasaan deg-deg nggak enak. Terus apa? Masuk ke dalam ruangan itu. Nah saat masuk ke dalam ruangan itu, karena semua tempat tidur yang tersisa itu kan nggak ada yang nempatin. Akhirnya kan ya kordennya itu dibuka semua jadi ruangan luas gitu, lumayan cukup melompong. Nah di situ Mas Darno melihat ada satu ruangan yang kordennya itu ketutup setengah, separoh begitu doang. Jadi ini tempat tidurnya, ini bagian belakangnya ketutup semua. Nah ini di bagian tempat tidur itu kayak kebuka setengah dan itu paling ujung di sana. Mas Darno ngelihat ada seorang ibu-ibu sama 2 orang anak. Ini lagi duduk di tempat tidur sakit tersebut. Mereka berpelukan dan si ibu itu sepertinya nangis terisak begitu kan. Loh Mas Darno ngeliatin, kenapa ya kok ibu itu nangis? Sempat ngeliatin yang sakit yang mana sih? Nyarinya kan infus, digantungin gitu kan. Kok infusnya ndak ada, pikirnya Mas Darno. Dan akhirnya sudah nangis terisak begitu. Ya Mas Darno apa boleh buat? Aku nemuin istriku dulu gitu kan. Akhirnya selep ke sana. Istrinya kebetulan belum bangun. Alhamdulillah istriku belum bangun. Mas Darno pun duduk di ruangan itu dengan kondisi korden yang tertutup. Suara isak tangis itu masih terdengar. Mungkin sekitar 5 menit lah waktu itu. 5 menit terdengar terus. Habis itu suara itu tuh kayak lambat laun hilang dengan sendirinya. Kayak tambah pelan, tambah jarang nangisnya gitu kan. Dan gak ada ini sama sekali. Akhirnya nggak ada suara sama sekali. Loh, apa udah pada tidur atau bagaimana? Ya Mas Darno kan penasaran. Istrinya juga lagi pules-pulesnya, biarin aja tidur itu sampai ngangak gitu kan, palanya miring. Udah Mas Darno keluar sebentar, ngelongok ke sana. Maksudnya mau ngecek apa yang terjadi sih karena penasaran. Saat dicek ke ujung itu, ke ujung ruangan, dilihat kok kordennya ngebuka normal di situ, cuman nggak ada orangnya. Orangnya itu nggak tahu pergi kemana. Apa namanya? Biasanya kalau misal pasien dipindah atau apa kan minimal ada suara lah gitu. Orang jalan minimal, kalaupun enggak ya suara perawat ngomong apa atau mungkin suara kursi roda atau apa gitu ya. Ini tuh nggak ada suara apapun, bener-bener nggak ada kejadian. Pas ditengok, loh kok nggak ada ya, kok hilang ya gitu kan. Mas Darno pun mulai takut waktu itu. Jangan-jangan, alah nggak mungkin lah, kata si Mas Darno, nggak mungkin. Setan biasanya nggak begitu, setan ya bentuknya kayak kuntilanak atau genderuwo atau apa gitu. Itu bukanlah.
mungkin aku nggak ngerti, udah akhirnya masuk lagi ke dalam ruangan di situ dan istrinya terbangun. Mas Darno udah tiduran begini, kejut-kejut, istrinya kebangun. Ya akhirnya Mas Darno kan udah tidur lagi begitu. Cuman istrinya tuh nggak mau, melek akhirnya gitu kan. Mas, aku lapar katanya begitu, dan di sebelah memang ada pisang. Akhirnya apa? Ya istrinya disuapin pisang sama Mas Darno. Mas Darno pun nyuapin itu kayak sambil ngelamun. Tangannya tuh begini aja gitu kan. Mas. Istrinya tuh ngunyahnya udah habis gitu. Akhirnya apa? Yo maaf. Ya istrinya mungkin, Mas kamu kenapa sih? Kamu kayak lagi ngelamun atau ngantuk atau bagaimana? Mas Darno alasannya udah ngantuk katanya begitu kan. Oh ya sudah sini aku makan sendiri, kamu tidur aja. Ya Mas Darno karena memang belum ngantuk, akhirnya alasan udah nggak apa-apa, udah nunggu abis ini nanti kamu tidur lagi ya, kata si Mas Darno. Udah, akhirnya sudah, pisang itu pun habis, istrinya pun tidur lagi. Nah udah tidur, Mas Darno itu diem di sana kan di ruangan, mulai rebahan lagi begini, miring kepalanya. Saat lagi rebahan itu, Mas Darno mendengar korden krek ditutup di bagian depan, persis depan tempat istrinya dirawat di situ. Ordennya ketutup. Oh berarti ada pasien atau apa ya? Tapi nggak ada suara perawat ngomong, ibu nanti ini begini, itu nggak ada sama sekali. Ya penasaran juga akhirnya kan, dilongoklah begini. Nah di situ kaget bukan main Mas Darno. Ditutup itu cuma separuh lagi, jadi separuh tempat tidur sebelah kanan ketutup, sebelah kiri kebuka. Nah di situ Mas Darno melihat itu adalah perempuan yang sama yang di ujung situ lagi meluk anaknya begini, nangis pula. Loh, kok pindah tempat tidur? Perasaan ini perempuan yang sama dengan yang tadi. Ya Mas Darno tutup lagi, itu si perempuan itu nangis terus. Lumayan lama lah waktu itu, sekitar 5-10 menit dalam kondisi yang takut. Itu rasanya itu lama banget. Sampai apa? Istrinya tuh bangun. Nah saat bangun, gara-gara mendengar itu ada suara tangisan. Nanya lah istrinya, Mas siapa itu yang nangis? Kamu dengar? Nanya kan si Mas Darno-nya, kamu dengar dek? Iya Mas, itu ada yang nangis kayaknya di depan, kata si itu. Dan akhirnya apa? Mas Darno pun ngelongok lagi begini. Itu masih ada si ibu-ibu sama anak itu masih nangis di sana. Siapa sih Mas? Kenapa sih Mas? Mas Darno mau cerita ya, tadi aku ngelihatnya di ujung sana, sekarang pindah ke sini. Ada infusnya enggak ya? Ada infusnya. Penasaran lagi, Mas Darno pun ngelongok begini, set. Enggak ada, tiangnya itu kosong. Siapa ya yang sakit ya? Mikir lagi seperti itu, masuk lagi. Mas Darno ya mau nenangin istrinya biar nggak tambah takut. Oh itu kayaknya mungkin anaknya lagi sakit, pikirnya begitu ya. Atau mungkin ibunya yang sakit. Ya iyalah Mas, ibunya yang sakit. Anak-anak biasanya nggak ditaruh di sini, misalkan seperti itu ya. Biasanya anak-anak dipisah Mas, ini kan ya untuk orang dewasa. Oh iya ya, berarti ibunya yang sakit. Sakit apa Mas? Ya nggak tahu gitu. Masa Mas nanya-nanya, Bu, ibu sakit apa? Nanti kamu cemburu, kata si Mas Darno-nya. Iya ya Mas, ya ngapain nanya-nanya juga Mas, udah kamu sini aja nemenin aku. Itu nangis terus sampai 10-15 menit, lumayan cukup lama, sampai akhirnya apa? Tep, suara tangisan itu hilang. Dan istrinya kebetulan, Mas, aku belet pipis, katanya begitu. Akhirnya, oh pipis ya udah yuk. Turunlah istrinya tadi dibantuin sama Mas Darno. Ya kan keluar dari korden. Istrinya tuh kok nggak ada ya Mas ya? Orang yang nangis tadi pasien, sudah pipis dulu. Mas Darno itu padahal udah gemeteran waktu itu, asem. Iya kok nggak ada ya? 2 kali loh aku ngelihat. Akhirnya pipislah ke situ. Setelah selesai, balik lagi Mas Darno memastikan korden itu udah full terbuka semuanya. Kordennya udah terbuka semua. Ya wis lah, balik lagi ke situ. Pindah kamar kali ya Mas ya. Istrinya tuh ngomong begitu. Iya pindah kamar. Ya Mas Darno-nya nggak mau memperpanjang gitu kan. Akhirnya sudah.
Istrinya pun istirahat lagi, rebahan lagi. Ya udah Mas, aku tidur. Sebenarnya karena dari siang itu udah tidur lama banget, istrinya tuh tidurnya malamnya tuh bangun begitu. Nah, ini Mas Darno pun tertidur sempet sampai sekitar jam 1 pagi, setengah 2. Mas Darno dibangunin oleh suara serak gitu. Suara korden yang ditutup dengan cara cepat, bukan yang krek pelan-pelan begitu, enggak, tapi kayak diserak gitu. Mas Darno bangun, ada suara korden gitu kan. Dia mau tidur lagi, ngedenger ada suara tangisan lagi. Dan kali ini suara itu tepat di sebelahnya Mas Darno. Mas Darno sama istrinya yang terbaring itu tepat di sebelahnya. Loh, tadi di depan, pertama di ujung, sekarang di sebelah gitu kan. Nah, istrinya pun terbangun. Mas, itu Mas, ada yang nangis lagi Mas, kata si istrinya. Iya, itu pasien yang tadi, mungkin tadi nggak ada itu, habis diperiksa kali ya, gitu ya. Masih diperiksa gimana Mas? Ya nggak tahu, sana dibawa ke laboratorium atau apa gitu, buat difotokopi atau apa gitu kan. Fotokopi Mas, ya itu yang itu apa namanya? Ronsen maksudnya, kata sisinya. Ronsen Mas. Iya ronsen, kata si itu ya. Mungkin itu. Mas Darno berupaya semaksimal mungkin supaya istrinya tuh nggak mikir kalau itu tuh setan. Kalau Mas Darno sendiri tuh udah yakin, pindah ke 3 tempat dengan kondisi yang seperti itu. Mas Darno itu yakin ini bukan orang, ini pasti penghuni sini, pikirnya Mas Darno itu. Cuman jangan sampai istrinya tuh berpikir kayak gitu, kayak Mas Darno. Iya mungkin lagi di ronsen ya. Udah kamu tidur lagi. Cuman ya nggak bisa, istrinya tidur. Nangisnya itu tambah kenceng, menderu-deru, apa ya namanya, terseduh-seduh, nangisnya itu seperti itu, sedih banget. Penasaran gitu, mungkin sebagai seorang perempuan gitu ya, istrinya Mas Darno itu nggak tega ngelihat, ya itu tadi, apa namanya, seorang perempuan malam-malam kok nangis sebegitunya gitu. Ceritanya Mas Darno itu meluk sama anaknya, istrinya sendiri kan belum melihat ya, makanya itu, kok aku ndak tega ya Mas, bukain kordennya Mas. Ndak usah, katanya, ndak usah, kamu mau ngapain? Enggak Mas, aku mau lihat aja. Istrinya maksain, udah ndak usah, tapi tetap penasaran. Istrinya itu maksudnya, kalau memang memungkinkan, pikir dari istrinya, dari Mbak Siti itu, aku kalau memungkinkan ya aku mau nyamperin, Mbak, yang sabar ya Mbak ya, pengen ngomong seperti itu. Setidaknya sebagai orang yang lagi sakit, sama-sama sakit, meskipun istrinya juga disabar-sabarin sama Mas Darno, dia pun pengen nyabarin orang gitu ya. Itu ada niat mulia seperti itu. Turun lah, begitu turun, korden sampingan dibuka berketek begini. Istrinya nggak ngelihat apapun, di sana itu kosong. Cuman ada suaranya, dan kali ini kordennya nutupnya itu sebelah belakang itu nutup. Cuman yang arahnya si Mas Darno sama Mbak Siti itu kebuka setengah. Nah saat ditengok begini itu nggak ngelihat orangnya, cuman kelihatan kakinya doang. Tapi aneh, ini posisi tembok. Biasanya pasien itu kan kepala deket sama tembok. Ini kebalik, kakinya itu yang ke arah tembok, kepalanya ndak tahu nyendernya itu pakai apa, duduk di situ seolah-olah karena ketutup sampai ke lutut, cuman kakinya doang kelihatan gitu kan. Si Mbak Siti itu mau mendekat ke sana, langsung ditarik sama Mas Darno. Ndak usah, katanya, ndak usah, kata si Mas Darno begitu. Kenapa Mas? Kasihan Mas, udah enggak apa-apa, sebentar aja. Mbak Sitinya maksa, itu infusnya ambilin karena nyangkut gitu ya. Akhirnya diambilin sama Mas Darno, dipegangin sama Mas Darno begini. Mendekatlah istrinya. Mbak, permisi Mbak. Istrinya itu jatuh kedebruk, pingsan di sana. Ya, Mas Darnonya kerepotan dan dia enggak mau ngelihat ke arah ruangan itu tadi. Pencet itu kan ada yang bel buat manggil atau apa, tang tong. Akhirnya apa? Perawat itu pun datang ke sana. Yang ngelihat jatuh, perawat juga panik. Lupa ini kenapa Pak? Kenapa? Akhirnya diangkat, udah dinaikin lagi ke situ.
istrinya tuh pingsan. Ya coba dibangunin dengan teknik medis begitu ya, sama para perawat tersebut yang baik hati itu. Akhirnya bangunlah istrinya. Saat bangun istrinya, "Mas, aku takut Mas, aku takut." "Kenapa Bu? Kenapa Bu?" Ditanya sama perawatnya. "Suster, itu di samping ada setan," kata si istrinya. "Bu, sudah Bu, ya namanya orang sakit itu biasanya memang begitu." Jadi tahu susternya tuh, "Ya Ibu ini masih demam. Biasanya kalau demam itu suka begitu Bu, suka perasaan, suka berhalusinasi, seolah-olah melihat sesuatu." "Enggak, saya enggak halusinasi Sus," gitu. "Orang beneran, lagian saya juga enggak demam." "Ya Ibu masih demam sedikit." Padahal Mas Darno juga tahu istrinya itu udah enggak demam. Cuman ya itu, udahlah, perawatnya juga ngerti gitu. Intinya biar istrinya Mas Darno itu tenang. Akhirnya udah, perawat itu kan udah pergi, udah selesai. "Mas, sumpah Mas, aku ngelihat Mas." "Udah, nggak usah diceritain," kata si Mas Darno. "Enggak, kamu harus denger Mas. Kamu harus denger," kata si. "Nanti kamu malah tambah takut." "Enggak, pokoknya kamu harus denger, kamu harus." "Ya memang kenapa? Kamu ngelihat apa?" "Aku ngelihat Mas, ada perempuan lagi meluk anaknya Mas. Cuman apa Mas? Bosok kabeh," katanya. Bosok semua, badannya itu busuk semua, kata si istrinya itu tadi. "Ya aku yakin itu tuh bukan orang Mas, itu setan." "Berarti yang nangis dari tadi itu setan ya Mas ya?" "Ya enggak juga, itu yang nangis kan orang lain, ini kan beda lagi." "Sudah, kamu cuman perasaan kamu aja deh." Kamu panas banget." "Padahal enggak panas," kata si Mas Darno itu begitu membela omongan dari perawat tadi. "Wah, kamu panas banget begini, udah tenang," katanya begitu kan. "Biasa kalau lagi demam tadi suka begitu. Mas aja dulu waktu kecil kayak gitu. Badannya panas, ngelihat semuanya," kata situ. Seolah-olah itu begitu, kata Mas. Coba nenangin istrinya. Akhirnya istrinya pun udah mulai tenang, dia pun ngantuk lagi. "Udah, kamu tidur, tak temenin sini." Iya. Akhirnya tidurlah istrinya. Mas Darno malam itu nemenin, dan dia itu ndak bisa tidur. Istrinya tidur, Mas Darno ndak bisa. Karena apa? Suara tangisan itu terdengar sepanjang malam di samping persis itu ruang rawat si istrinya itu tadi. Mas Darno ya takut gimana, takut itu masuk ke ruangan ini atau bagaimana gitu. Tapi ya dia diem aja, intinya supaya istrinya itu nggak kebangun atau bagaimana. Tidur itu sekitar jam 4 pagi Mas Darno. Saking ngantuknya bek tidur. Nah, begitu tidur, untung alhamdulillahnya tuh begini. Sekitar jam berapa dicek sama dokter gitu kan. Kondisi istrinya itu udah jauh membaik, boleh dibilang kayak udah sembuh lah semacam itu. Nah, istrinya kan ngomong, "Boleh pulang," waktu itu, "boleh pulang." "Wah, makasih ya dokter ya, padahal semalam katanya saya itu masih demam tinggi." Dalam hatinya Mas Darno, siapa yang demam gitu kan, orang nggak demam kok. Tapi udah, waktu itu istrinya tuh boleh pulang. Singkat cerita, agak siangan lah, sekitar jam 1, jam 2, Mas Darno sama istri pun diperbolehkan pulang. Akhirnya pulanglah. Begitu pulang, di perjalanan Mas Darno itu cerita semalam. "Dek, yang kamu lihat itu memang beneran, itu tuh setan," kata Mas. "Tuh kan bener Mas," katanya. "Iya memang bener, kamu bener. Berarti aku nggak ini kan Mas, bukan karena demam, bukan, orang semalam kamu itu udah adem." "Loh," kata susternya, "ya itu buat nenangin kamu kali." "Loh, kamu juga ikut-ikutan." "Ya mau gimana lagi, kalau nggak dibegituin nanti kamu malah ketakutan." Sudah, yang penting kamu udah pulang." Dan ya, cerita dari Mas Darno dan Mbak Siti segitu aja. Itu salah satu pengalaman di mana Mas Darno menjaga istrinya itu lagi sakit dan menempati satu ruangan bersama gitu ya. Ada sekitar 6 pasien yang ada di situ, tempat pasien. Cuman ya pas hari-hari itu kosong, bener-bener kosong, cuman Mas Darno doang, dan diperlihatkan satu sosok semacam itu. Ada seorang ibu-ibu meluk 2 anaknya, itu ya kayak gitu, kayak pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu nangis sepanjang malam. Itu aja. Terima kasih Mas Darno di Pekalongan sana atas ceritanya.
kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk yang udah mampir di channel Lapak Horor, juga tak lupa, terima kasih banyak. Ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Dan semoga semuanya segera membaik ya, lagi banyak bencana, dan kondisi kita, kondisi dunia juga sedang tidak baik-baik saja gitu, terutama di Indonesia. Semoga semuanya membaik, semoga keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang menjabat di atas tetap bijak atau kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang bijak untuk kepentingan kita rakyat. Itu aja. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.